Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film horor Indonesia adegan konyol. Adegan film horor Indonesia di bawah ini konyol dan bisa sedikit mencairkan suasana. Sebagian besar merupakan film horor populer. Film horor Indonesia seolah nggak menyisakan ruang bagi penonton untuk bernapas. Jump scare yang mengagetkan akan selalu menanti, bikin kita deg-degan terus sepanjang film. Namun, tahukah kalian bahwa dari sekian banyak jump scare yang menyebalkan dan aura yang mengerikan, terselip beberapa adegan yang bikin kita tertawa kecil sampai tepuk jidat. Tak ada hal yang sempurna dan gak ada film horor yang cuma berisi sekumpulan hal mengerikan nan suram. Buktinya, simak video hal-hal kocak dan konyol dalam film horor Indonesia berikut ini. Satu adegan pesan sate 200 tusuk sundel bolong. Sebagai hantu, peran-peran Suzana di dalam film selalu syarat akan kritik sosial. Salah satunya adalah film Sundel Bolong 1981. Di dalam film ini, Suzana mati karena diperkosa oleh orang-orang jahat. Dia pun kemudian gentayangan buat mengganggu orang dan membunuh mereka yang udah membuatnya mati. Salah satu adegan kocak dalam film Sundel Bolong adalah ketika Suzana yang sudah menjadi setan Sundel Bolong ngerjain tukang sate. Dengan wajah pucat, dia meminta sate berjumlah 200 tusuk dan memakannya dengan gaya yang begitu ganas. Adegan tukang sate yang dikerjain ini sudah banyak diadaptasi di mana-mana, mulai dari video animasi Sundel Bolong sampai dengan komik. Bahkan, sudah jadi meme populer di kalangan penikmat film Indonesia. Gue usahain sebelum iblis menjemput ayat 2. Timo Cahyanto memang gak main-main dalam menebar teror kepada penonton. Salah satunya di film Sebelum Iblis Menjemput. Ayat 2 saat Alfi dan Budi berada di dalam situasi genting. Budi, Alfi, dan Nara adalah 3 orang tersisa yang selamat dan Alfi mencoba buat masuk kembali ke panti untuk melawan iblis. Budi menyemangati Alfi dengan berkata, "Alfi, jangan mati ya." Seolah udah malas berharap, Alfi berkata, "Gue usahain." Timo Cahyanto seolah sengaja buat menyelipkan sedikit kesegaran di tengah kripinya sebelum iblis menjemput ayat 2. Meski begitu, kesegaran itu nampaknya nggak cukup buat bikin Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 jadi tontonan yang menyenangkan, karena horornya memang nggak main-main. 2006 4. Suzana di Aik Salat. Suzana bernapas dalam lumpur. Sebetulnya remaken film Suzana ini adalah kombinasi yang pas antara drama, komedi, dan juga horor. Selain aksi kocak para asisten rumah tangga Suzana dan para perampok, rumahnya ada beberapa adegan yang nggak dimaksudkan sebagai komedi, tetapi bikin kita sedikit tertawa. Salah satunya dalam adegan saat Satria, suami Suzana, mengajak Suzana untuk salat dan mengaji. Sebagai setan gentayangan, sudah tentu Suzana nggak mau melakukannya dan hal itu bikin kita sedikit geli. Bayangin aja, ada setan yang harus berkilah saat diajak untuk beribadah. Dia berasal dari desa Harjosari. Keduanya berniat untuk pergi ke sana demi mencari rumah warisan Maya dan menjualnya agar dapat uang. Tokoh Dini meskipun nasibnya tragis, tetapi mampu membawa humor. Dalam perbincangannya soal uang dan gunjingan hal-hal lain dengan Maya di awal cerita, kita dibawa tertawa kecut karena seperti itulah yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ketika kesulitan finansial, kebanyakan ngobrol, berpikir kritis, berhayal, tetapi suka nggak berpikir panjang. Menurut kalian, apakah adegan dalam film horor Indonesia di barusan cukup untuk menetralisir teror yang ditawarkan? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.